Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penilaian penilaian hasil dan penilaian produk, yang mana materi pertama yang akan dijelaskan oleh Fitrina Yunita kepada Fitrina dipersilakan. Baiklah, saya Fitrina Yuniska akan menyampaikan materi mengenai penilaian hasil. Selanjutnya, pengertian penilaian hasil. Penilaian menurut ketiga pendapat para ahli yang terdapat pada PowerPoint, maka dapat disimpulkan bahwa selanjutnya dapat disimpulkan penilaian hasil adalah penilaian yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik dengan melalui dua kegiatan pokok, yaitu kegiatan asesmen dan evaluasi. Selanjutnya itu tujuan penilaian hasil menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Tujuan penilaian sebagai berikut dalam pasal 4, yaitu yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Selanjutnya yaitu manfaat penilaian hasil. Menurut Herianto pada tahun 2011, manfaat penilaian hasil bagi guru terkait dengan pengajaran sebagai umpan balik, sedangkan manfaat bagi siswa terkait umpan balik belajar. Tidak hanya itu, penilaian hasil belajar juga bermanfaat untuk pengembangan kurikulum, sumber daya manusia, penyelenggaraan dan penggunaan pendidikan. Sedangkan manfaat penilaian hasil menurut Jaidun tahun 2011 dalam Mahdiansyah tahun 2018 halaman 50 sampai 51 ada 5 manfaat, yaitu yang pertama memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi. Yang kedua yaitu memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan remedial. Yang ketiga yaitu umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. Yang keempat, masukan bagi guru guna merancang kegiatan belajar. Dan yang kelima yaitu memberikan informasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang efektivitas pembelajaran. Selanjutnya itu langkah-langkah penilaian hasil pembelajaran menurut Zaimul tahun 2018 halaman 54 sampai 56. Itu ada empat langkah-langkah, yaitu menentukan tujuan, membuat tabel spesifikasi, merumuskan soal tes berdasarkan tabel spesifikasi, dan yang terakhir yaitu menetapkan standar penilaian. Selanjutnya, menurut BSMP, terdapat 2 standar pokok yang harus diperhatikan dalam penilaian. Dalam Jurnal Salamah tahun 2018 halaman 278. Yang pertama itu standar penentuan kenaikan kelas. Standar penentuan kenaikan ada standar. Yang pertama itu pada akhir tahun pembelajaran, satuan pendidikan menyelenggarakan ujian sekolah pada kelompok mata pelajaran IPTES menentukan nilai akhir peserta didik. Selanjutnya itu standar penentuan kelulusan. Ada 2 standar, yaitu dapat dilihat pada PowerPoint. Selanjutnya, baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Fitrina. Materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh Faradila Fatwanesya. Kepada Faradila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai penilaian produk. Pengertian penilaian produk menurut beberapa pendapat ahli, maka dapat kami simpulkan bahwa penilaian produk adalah penilaian penilaian terhadap tingkat penguasaan siswa yang telah dipelajari untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan dan kemampuan yang telah dicapai dan upaya mengumpulkan informasi untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Penilaian produk ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, penilaian terhadap siswa dan juga penilaian terhadap guru, di mana penilaian terhadap siswa dilakukan melalui pengamatan terhadap hasil belajar yang meliputi beberapa aspek, yaitu kemampuan menulis laporan, menyatakan gagasan dalam bentuk gambaran, diagram, grafik, dan simbol lainnya, seperti rekaman video dan kaset hasil untuk kerja siswa. Dan penilaian terhadap guru dilakukan berdasarkan hasil daftar cek yang dilakukan oleh rekan guru terhadap strategi dan pengelolaan pembelajaran yang telah dilakukan, serta masukan dari siswa, orang tua, rekan, serta guru-guru yang lain yang berkaitan dengan strategi dan proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Ada 3 jenis penilaian hasil belajar menurut Mertaningsih tahun 2015, halaman 15-17. Yang pertama, penilaian oleh pendidik guru, merupakan penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh pendidik atau guru secara berkesinambungan dengan tujuan memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta efektivitas kegiatan pembelajaran, di mana penilaian ini merupakan penilaian pertama yang dilakukan dan hasil penilaian guru ini harus dapat diuji keakuratannya melalui penilaian sesama pendidik dan pemerintah. Yang kedua, ada penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, di mana penilaian hasil belajar oleh pemerintah adalah penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan adalah penilaian yang dilakukan satuan pendidikan dengan tujuan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran, di mana meliputi kegiatan yang pertama, menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM, mengkoordinasi ulangan tengah semester. Yang ketiga, menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan dengan sistem paket melalui rapat dewan pendidik. Yang keempat, menentukan kriteria program pembelajaran pada satuan pendidikan dengan sistem kredit semester melalui rapat pendidik. Yang kelima, menentukan nilai akhir kelompok. Yang keenam, melakukan ujian sekolah. Yang ketujuh, melaporkan hasil penilaian. Yang kedelapan, melaporkan pencapaian hasil belajar tiap satuan pendidikan. Yang kesembilan, menentukan kelulusan peserta didik. Yang kesepuluh, menerbitkan surat keterangan hasil ujian nasional. Dan yang kesebelas, menerbitkan ijazah. Kemudian ada penilaian hasil belajar oleh pemerintah, adalah penilaian dilakukan pemerintah dalam bentuk ujian nasional dengan tujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Faradila. Materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh Dea Handayuni. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang fungsi penilaian produk. Fungsi evaluasi produk ini menurut Hartanto 2020 halaman 97 adalah evaluasi yang bisa digunakan untuk membantu evaluator atau guru untuk membuat keputusan berkenaan dengan kelanjutan, akhir maupun modifikasi program. Terdapat beberapa fungsi penilaian proses dan hasil belajar, di antaranya menurut Mertaningsih 2015 halaman 10, yang pertama menggambarkan tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Yang kedua, mengevaluasi hasil belajar peserta didik agar peserta didik mengetahui tentang dirinya, baik itu kemampuannya, kepribadian, maupun sebagainya. Selanjutnya, saya mengetahui potensi dan kemampuan yang dimiliki peserta didik, serta kesulitan belajar yang dialami peserta didik selama proses pembelajaran.
D. Menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang telah berlangsung sehingga guru dapat melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. E. Sebagai pengontrol bagi guru dan sekolah mengenai kemajuan. Secara garis besar dapat dikatakan ini penilaian hasil belajar memiliki fungsi untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam menguasai kompetensi tertentu serta mengetahui keberhasilan guru dalam mengajar menurut Mata Ningsih tahun 2015 halaman 11. Tujuan penilaian hasil. Tujuan penilaian produk. Evaluasi produk ini bertujuan untuk membantu mengambil keputusan selanjutnya. Menurut Hartanto tahun 2020. Menurut Julianti tahun 2012, penilaian hasil belajar adalah oleh pendidik bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan dan mencakup seluruh aspek pada diri peserta didik, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Selanjutnya. Tujuan penilaian produk menurut Mata Ningsih 2015 itu yang pertama mengetahui kemajuan perkembangan hasil peserta didik. Yang kedua mengetahui ketercapaian kompetensi peserta didik, apakah kompetensi tersebut sudah tercapai atau belum tercapai. Yang ketiga mendeteksi kompetensi-kompetensi yang sudah dikuasai peserta didik dan yang belum dikuasai peserta didik. Yang keempat sebagai umpan balik perbaikan untuk peserta didik. Penilaian dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik yang masih di bawah KKM. Standar penilaian belajar. Standar umum penilaian hasil belajar atau produk yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penilaian hasil atau produk kayak gini. Menurut Mata Ningsih itu yang pertama guru menentukan teknik penilaian sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Yang kedua, guru mengumpulkan informasi tentang peserta didik baik itu ranah kognitif, afektif maupun psikomotor. Selanjutnya. Yang ketiga, guru harus mencatat mengenai perkembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik secara terencana. Kontinunya berskala dalam jurnal peserta didik. Yang keempat, guru melakukan ulangan harian sekurang-kurangnya 3 kali dalam semester. Yang kelima, guru menggunakan variasi teknik penilaian sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, guru memeriksa dan memberi balikan kepada peserta didik atas hasil kerjanya sebelum memberi tugas lanjutan. Yang ketujuh, guru memiliki catatan kumulatif hasil penilaian setiap peserta didik. Yang ke-8, guru mencatat perkembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk menentukan pencapaian kompetensi peserta didik. Yang ke-9, guru melakukan ulangan tengah dan ulangan akhir semester untuk menilai pencapaian kompetensi yang dengan tuntutan kompetensi inti dan KD. Selanjutnya yang ke-10, guru menjaga kerahasiaan pribadi setiap peserta didik. Dan yang 11, yang terakhir, guru menangani pengembangan diri harus melapor setiap kegiatan yang dilakukan pada wali kelas, sehingga pada buku laporan pendidikan kegiatan tersebut dicantumkan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dayahanda Yuni yang telah menjelaskan materi berikutnya yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu standar perencanaan penilaian hasil belajar. Standar perencanaan hasil belajar atau produk adalah 1. Guru membuat rencana penilaian terpadu dan mengacu silabus dan rencana pembelajarannya. Yang kedua, guru mengembangkan kriteria pencapaian kompetensi dasar sebagai dasar penilaian. Yang berikutnya, guru menginformasikan peserta didik tentang aspek-aspek yang dinilai dan
kriteria pencapaian seawal mungkin. Yang D, guru menentukan teknik dan instrumen penilaian sesuai indikator pencapaian KD. Yang E, seluruh komponen penilaian dituangkan ke dalam kisi-kisi penilaian. Yang F, instrumen yang dibuat guru berdasarkan kisi-kisi penilaian yang telah dibuat dan dilengkapi dengan pedoman penskoran sesuai dengan teknik penilaian yang digunakan. Berikutnya, guru menganalisis kualitas instrumen penilaian dengan mengacu pada persyaratan instrumen serta menggunakan acuan kriteria. Yang H, guru menetapkan bobot untuk tiap teknik atau jenis penilaian yang menetapkan rumus-rumus penentuan nilai-nilai hasil belajar peserta didik. Berikutnya, guru menetapkan acuan kriteria yang digunakan berupa kriteria ketuntasan minimal yang nantinya digunakan untuk pengambilan keputusan. Standar pelaksanaan penilaian hasil belajar atau pradok. Pertama, guru melakukan kegiatan penilaian dengan prosedur sesuai rencana penilaian yang telah disusun pada awal kegiatan pembelajaran. Guru menjamin pelaksanaan ulangan dan ujian yang bebas dari tindak kecurangan. Guru memeriksa dan mengembalikan hasil pekerjaan peserta didik disertai dengan umpan balik dan komentar yang mendidik. Berikutnya, yang D, guru menindaklanjut hasil pemeriksaan jika ada peserta didik yang belum memenuhi KKM dan melaksanakan remedial atau pengayaan. Yang E, guru melaksanakan ujian ulangan bagi peserta didik baik itu remedial ataupun pengayaan untuk pengembalian kebijakan berbasis hasil belajar peserta didik menurut Marta Ningsih 2015 halaman 13. Berikutnya, standar pengolahan dan pelaporan penilaian hasil belajar. Pertama, guru memberi skor pada setiap komponen yang dinilai serta dengan interpretasinya. Berikutnya, selain guru menulis skor, guru menulis deskripsi naratif yang menggambarkan kompetensi peserta didik. Berikutnya, guru menetapkan satuan angka disertai deskripsi dan diberikan kepada wali kelas untuk ditulis sebagai laporan pendidikan bagi masing-masing peserta didik. Guru dan wali kelas menyampaikan hasil penilaiannya pada rapat Dewan Guru untuk kenaikan kelas. Guru dan wali kelas menyampaikan hasil penilaian pada rapat Dewan Guru untuk menentukan kenaikan kelas dan pada akhir satuan pendidikan dengan mengacu pada persyaratan kelulusan satuan pendidikan. Guru bersama wali kelas menyampaikan penilaian hasil belajar kepada orang tua atau wali kelas, wali murid. Berikutnya, guru mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat ketuntasan pencapaian kompetensi dasar. Guru menyampaikan hasil penilaian disertai deskripsinya pada peserta didik. Peserta didik yang belum mencapai tingkat standar ketuntasan harus diberi pembelajaran remedial. Berikutnya, peserta didik yang sudah mencapai standar ketuntasan, guru memberikan pembelajaran pengayaan. Hasil penilaian yang digunakan guru untuk mengetahui tingkat efektivitas pembelajaran, serta sebagai acuan untuk merencanakan upaya tindak lanjut. Berikut. Baik, hanya sekian materi yang bisa saya sampaikan. Dan hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.